Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi di ibadah online GB Eklesia Taman Palem. Walaupun kondisi kita sedang ibadah online, tapi saya yakin dipercaya Bapak Ibu Saudara tetap setia dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, amin. Dan saya yakin dipercaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dipercaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita semua, amin. Mari saudara-saudara kita memulai ibadah kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Biar Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan biarlah Tuhan segala yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan. Biar kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan. Agar dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan, Kau hadir bersama-sama kami di saat ini ya Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan Tuhan biarlah kami juga Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh Tuhan, hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih baik Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Tuhan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita mau muji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau menerima kuasa dari Tuhan, amin. Mari kita angkat tangan kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya Yesus, oh, oh, oh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh yeah yeah. Sama-sama kita katakan, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan dasar Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau sungguh-sungguh lagi beribadah dalam Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku Tuhan, gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku Tuhan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus, oh Yesus. Haleluya Tuhan. Mari saudara-saudara, kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Yesus. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan, Engkau yang Allah setia Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang menolong kami Bapa. Kau yang menolong setiap masalah kami Tuhan. Haleluya Yesus, oh haleluya Yesus. Wala baba baya da. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kau yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mulai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
menyembah, Roh-Mu bekerja. Yes, Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja ya Bapa. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kami mau selalu percaya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Kau urapi kami dimanapun kami berada dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin berubah menuju karakter Kristus yang sempurna seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, khususnya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan biarlah merupakan isi hati-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang beracara, Roh Kudus-Mu yang berbicara, biar kita semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ya, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini firman yang akan saya bawakan, saya beri tema diperbarui terus menerus. Ya, mari kita mau buka firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya, di sini saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, mari Bapak Saudara bisa perhatikan dengan seksama Kolose 3 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian ini siapa? Kalian ini kita, anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan di sini dikatakan bahwa kita sudah diberikan hidup yang baru. Ya, kemudian apa? Kalian adalah manusia baru. Ya, kita juga disebut manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah yang menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, coba perhatikan di kalimat yang kedua, di situ dikatakan kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus menerus. Pertanyaannya, apa yang diperbaharui? Ya, kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-23 tentang manusia baru, kan di sini katakan kalian adalah manusia baru. Ya, Efesus 4 ayat 23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, untuk jelasnya Bapak Saudara gini, dalam King James Version ya, dikatakan and be renewed in the spirit of your mind. Di sini dikatakan the spirit of your mind. Ini menjadi satu kesatuan roh dan pikiran kita. Ya, secara sederhananya ya Bapak Saudara, sederhananya ini bicara tentang pembaharuan pikiran kita. Ya, ini bicara tentang pembaharuan cara pikir kita. Dan ini dilakukan, dikatakan tadi di ayat yang ke-10, itu bukan sekali aja, gak cukup sekali. Tapi harus terus menerus. Pembaharuan pikiran itu harus terus menerus. Dikatakan oleh penciptanya, yaitu Allah. Nah, mungkin saya akan berikan satu buah ilustrasi bagi Bapak Ibu Saudara sehingga kita bisa lebih mengerti apa sih maksud dari ayat ini. Ya, mungkin Bapak Saudara ya, kita semua kan pasti punya namanya smartphone, betul? Handphone ya. Zaman now sekarang hampir semua udah punya smartphone, anak SD aja udah pegang smartphone, betul? Nah, Bapak Saudara kalau sering perhatikan, pasti pernah muncul notifikasi dalam handphone kita itu tentang namanya update software atau sistem update yang meminta kita untuk melakukan update atas software handphone kita. Ya, dia minta agar kita untuk update sistem kita. Nah, lucunya gini loh Bapak Ibu ya. Uniknya gini, ini handphone yang kita miliki sekarang, ya itu kan sudah jadi milik kita, betul? Itu sudah ada di tangan kita, ya. Kita sudah beli dengan lunas dibayar, ya mungkin ada yang nyicil, saya nggak tahu. Tapi itu pokoknya itu handphone udah ada di tangan kita, betul?
Ya, handphone sudah ada di tangan kita, sudah jadi milik kita. Tapi uniknya, ya dengan satu alasan tertentu, penciptanya itu masih bisa berhubungan dengan handphone kita. Ya, bahkan dia bisa kasih tahu tuh, ya bahwa ini ada harus update nih. Gitu. Uniknya begitu, padahal itu handphone udah ada di tangan kita, itu handphone udah jadi milik kita. Tapi masih bisa berhubungan dengan penciptanya. Penciptanya masih bisa berhubungan dan bisa kasih tahu ke kita bahwa ada sistem update. Kenapa harus diupdate, pertanyaannya itu Bapak Ibu? Kira-kira kenapa ya? Karena nih ya namanya perkembangan yang ada. Ya, itu pihak pencipta itu pasti mau bahwa kita semua ini yang pakai handphone ciptaannya ini itu bisa memakainya dengan maksimal, ya juga dapat mengikuti perkembangan yang ada sehingga harus diupdate, entah itu dari software aplikasi-aplikasi tambahannya, pendukungnya, entah itu misalnya dari misalnya ada crash atau bug atau misalnya kerusakan apa yang telah diperbaiki, atau entah itu misalnya dari optimisasi atas handphonenya biar jadi lebih cepat atau baterainya biar lebih tahan lama dan kuat dan macam-macam Bapak Saudara, dan itu semua bagus dan membuat kita harus mengupdate handphone kita, diperbaharui sistemnya untuk handphone kita, mau nggak mau jadinya Bapak Saudara, betul nggak? Ya, walaupun sebenarnya kita bisa aja, terserah kita, itu kan handphone kita, bisa aja kita bilang nggak mau update ribet amat sih. Aduh, udah tahu ini udah punya saya, ngapain sih suruh-suruh update, repot amat, ribet, risih tahu. Ya, bisa gak kayak gitu? Bisa aja. Dan saya pernah kayak gitu Bapak Ibu ya. Saya pernah pas saya lihat, ya ampun ini sistem update mulu, ini ribet amat sih ya. Kadang-kadang saya suka males Bapak Ibu. Kenapa males? Karena ketika update itu butuh waktu ya. Ketika update itu butuh waktu, dia download, dia nginstall, dia restart, baru selesai. Ya kan, ada waktu yang harus digunakan untuk mengupdate. Udah gitu juga ada namanya kuota data yang dipakai, kita harus download berapa ratus mega. Ya kadang-kadang jadi males, karena tadinya saya sih nggak males gitu, tapi karena pernah pas saya lihat, ada sistem update, saya update, ternyata lama banget. Sehingga ketika saya lagi mau pakai nih jadi kehambat nih aktivitas saya nih. Saya pikir, wah, ntar, lagi update nih, aduh lama banget sih nih update, ntar ya, tunggu ya. Jadinya tuh menghambat, makanya kadang-kadang saya jadi suka males ngupdate-nya. Ribet, Bapak Ibu, soalnya saya juga ngerti itu gunanya apa update, kadang-kadang juga gak gitu efek, bener gak? Ya. Nah selain males, ada juga orang yang memang gak ngerti update-nya. Gak ngerti cara update-nya ya. Seperti siapa? Ya seperti mama saya ya. Mama saya namanya juga orang tua ya kan ya, gaptek gitu ya. Gak mengerti itu apaan sih update begitu. Jadi satu hari mama saya datang kepada saya bilang, Tian ini handphone mama kenapa nih gak bisa dipakai gitu. Ini gak bisa nyambung nih WhatsApp-nya nih, internet gak bisa nih, ini kuotanya habis kali nih. Saya bilang, gak mungkin habis mah. Orang belum lama kan Tian udah isiin, masa udah habis aja, gak mungkin, masa cepet banget sih. Yang mana mama tahu ini jelek banget sih nih handphonenya. Ngeluh mama saya kan, ini handphonenya jelek amat sih, padahal itu handphone baru gitu kan. Ya kan, akhirnya ya udah sini saya Tian lihat. Pas Tian lihat, saya cek, wah emang gak bisa nyambung nih. Saya pakai wifi handphone saya ketika itu lagi di mall, ya kan. Saya coba pakai handphone saya, wifi-nya saya lihat, pas saya cek, ada kok mah kuotanya, bisa kalau pakai wifi, tapi pas pakai kartu SIM nggak bisa memang. Pas saya cek tapi ada kuotanya, sampai saya ganti, saya pakai kartu saya, nggak bisa malah kartu saya jadinya kan. Pokoknya itu nggak bisa kalau pakai kartu SIM. Wah saya jadi bingung nih, saya coba restart. Nah pas abis restart tuh muncul tuh notifikasi tuh, ya suka diingetin sistem update. Pas saya lihat, oh ini ada sistem update. Saya tanya sama mama saya, Mama gak pernah update ya handphonenya ya? Apaan sih update? Gak tahu, mama takut salah. Udah kamu aja yang updatein. Ya udah deh. Wah, ini Tian bingung nih. Tapi ini kayaknya update-nya nih. Ini kalau memang bisa nih, ya udah nih ya. Berarti sistem update. Kalau enggak Tian gak tahu lagi nih. Ya udah dah. Akhirnya saya pakai wifi saya coba, saya ituin dah ya. Saya kerjain, saya updatein. Selesai update, ternyata bisa.
sembuh ternyata handphonenya, udah lancar lagi. Oh ternyata sistemnya mah belum diupdate, belum dibarui, ya makanya ini jadi error, ya kan. Nah Bapak Saudara, ya saya mengatakan gini ya, memang tuh handphone kalau kita tuh udah lama nggak pernah update, itu kadang-kadang bisa muncul error. Entah itu ada aplikasi yang suka keluar terus lah, entah itu ada apa namanya koneksinya nggak bisa lah ya. Ini saya lagi seminar IT atau apa ya. Ya pokoknya gitu Bapak Saudara ya. Dan itu saya pernah alami gitu. Jadi handphone saya tadinya kan saya malas ya, gara-gara suka gitu saya jadi malas. Udahlah cuekin aja lah sistem update, apaan sih. Ya kan update begitu, ribet gitu kan. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba pas saya pakai, kok ada perubahan. Loh kok ini kok jadi suka nge-lag. Kok ini jadi suka error, kok ada aplikasi yang gak bisa ini ya, kenapa ya ini ya, kok jadi gak enak handphonenya ya. Akhirnya saya ingat, oh iya saya belum sistem update nih, saya belum perbaharui softwarenya nih. Ya udah deh saya update dulu. Bener aja ketika sudah diupdate, dia udah lancar lagi. Ternyata memang harus diupdate. Nah semenjak itu saya udah gak pernah lagi males update. Pasti ya kalau memang gak ada waktu tapi pasti saya sediakan waktu kalau ada sistem update, ya kan. Soalnya paling males tuh kayak misalnya di laptop nih ya, Microsoft Windows 10 ya kan. Itu tuh sering banget orang lagi mau bekerja, nyalain tiba-tiba lagi update. Ya ampun, udah tahu lagi buru-buru. Kadang-kadang kita udah selesai, capek mau istirahat. Pas mau shutdown, ada update lagi. Padahal pengen cepet-cepet tutup. Kalau tutup kan mati kan, dia nggak boleh dimatiin katanya. Akhirnya harus nungguin. Tapi semenjak saya tahu pentingnya update, makanya saya kalau ada update ya udahlah, mau nggak mau memang harus sediakan waktu untuk diupdate. Biar apa? Biar nggak ada yang rusak-rusak, Bapak Saudara. Ya, biar nggak ada. Jangan tunggu ada masalah dulu, biar nanti ketika kita pakai tetap lancar, ya kan. Memang tapi itu baik banget memang penciptanya ya, dia selalu ingetin ada sistem update, dia selalu coba memperbaiki. Pertanyaannya gini Bapak Ibu ya, kenapa ya itu pencipta handphonenya itu peduli amat ya? Padahal kan itu handphone udah jadi milik kita, itu handphone udah ada di tangan kita, ya kan? Kenapa dia tuh peduli amat sih sama ciptaannya? Ya mungkin saya akan bantu jawab ya. Simple Bapak Saudara. Kenapa? Karena ada nama dia di situ. Karena ada mereknya dia. Ada reputasinya dia di ciptaan itu, di handphone itu Bapak Saudara. Itu sebabnya kepuasan kita dalam memakai ciptaannya itu sangat penting bagi dia. Dia pengen kita benar-benar puas dengan barang ciptaannya. Ya, itu sebabnya dia begitu peduli. Peduli banget dia. Bukan sekali doang Bapak Saudara, tapi terus menerus update. Dia ingetin update. Dia ingetin lagi ada update lagi nih. Oh ada kerusakan, dia update lagi. Begitu Bapak Saudara. Nah dari hal ini Bapak Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Saudara ya. Meskipun hidup kita ini di tangan kita nih, hidup kita nih ada di tangan kita nih, tapi pencipta kita itu mau selalu update kita nih terus menerus. Ya Tuhan mau kita tuh selalu memperbaharui pikiran kita terus menerus, dan dia begitu peduli Bapak Ibu Saudara. Dia begitu peduli sama kita. Kita gak bisa tolak Bapak Saudara. Ya, kita lebih baik jangan menolak ya. Kenapa? Mungkin kita bisa nolak, mungkin ya kita bisa nolak. Mungkin kita bisa, aduh ribet amat sih, rese amat sih, apa sih belajar, apa sih perbaharui pikiran. Aduh ini kan hidup saya, terserah saya lah. Ya gak sih? Tapi saya mau katakan gini, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ya, dia mau kita mempunyai hidup, bahkan hidup dalam berkelimpahan, hidup yang berbahagia, hidup yang berkemenangan, dan jadi kemuliaan bagi namanya. Kenapa? Karena ada nama Tuhan di hidup kita. Ya, kita ini membawa nama Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, ada nama Dia. Makanya Dia mau kita selalu diperbaharui. Kita mau selalu diperbaharui. Biar untuk menjadi apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya Dia selalu menawarkan kita untuk diperbaharui. Jalan keluar untuk kita selalu diperbaharui melalui apa? Pikiran kita.
Enggak sekali Bapak Ibu Saudara, tapi terus menerus. Tuhan sudah menawarkannya, Tuhan selalu mengingatkannya. Seperti hari ini Tuhan mengingatkan sama kita, ayo kita mau perbaharui pikiran kita terus menerus. Itu yang Tuhan kehendaki Bapak Saudara. Pertanyaannya, bagaimana cara update-nya? Bagaimana kita cara memperbaharuinya? Nah yang pertama Bapak Saudara, kita mau belajar. Yang pertama, kunci utama yang pertama Bapak Saudara, untuk kita bisa memperbaharui pikiran kita terus menerus agar hidup kita maksimal, agar hidup kita berkemenangan, agar hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Bapak Saudara. Yang pertama, kita harus connect sama penciptanya. Kita harus connect sama Tuhan. Kalau tadi handphone dia gak connect sama penciptanya, gak bisa dikasih tuh sistem update, gak bisa Bapak Saudara. Ya, kalau kita connect itu artinya apa Bapak Saudara? Kita butuh waktu. Butuh waktu untuk apa? Connect. Kalau yang tadi download, di-install, di-restart, itu perlu waktu. Dan juga ada kuota. Artinya apa? Ada sesuatu yang memang harus kita korbankan. Harus kita relakan. Untuk apa? Untuk memberikan waktu kita. Untuk memberikan waktu kita. Untuk kita mau connect sama Tuhan. Gak bisa kalau kita gak connect Bapak Saudara. Ya, kalau tadi kan kita udah kelamaan nih. Saya gak tahu Bapak Saudara udah masih connect sama Tuhan, apa udah lama nih gak connect sama Tuhan. Ya, kalau tadi kayak handphone tadi, kalau udah lama gak di-update nih, gak diperbaharui, gak pernah connect nih ya sama penciptanya ini ya. Ya, apa yang terjadi? Ada aja hangnya, ada aja rusaknya, ada aja crashnya, betul? Ada aja problemnya. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara ketika engkau hari ini lagi ngalami masalah, hari ini engkau lagi ngalami hal-hal yang sulit, mungkin engkau lag dalam pekerjaan, mungkin engkau itu lagi stuck dalam pekerjaan, mungkin engkau lagi ada crash dalam rumah tangga, mungkin crash dengan temanmu. Jangan-jangan engkau sudah lama tidak connect sama Tuhan. Jangan-jangan engkau saat ini sedang tidak punya waktu untuk connect sama Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, kalau engkau mau terus diperbaharui pikirannya, yuk kita siapkan waktu kita untuk kita mau connect sama Tuhan kita. Karena gak bisa kalau kita sendiri Bapak Saudara. Dan itu pun juga harus terus menerus, gak cukup sekali. Gak cukup, udah yang penting hari Minggu aja. Gak cukup Bapak Saudara, udah gitu itu hari Minggu tuh ibadah online. Kadang-kadang juga ibadahnya asal-asalan. Mungkin nyanyi sambil makan pagi, sambil makan bakmi. Dengar khotbah mungkin masih sambil di WC. Ya saya gak tahu Bapak Saudara ya. Tapi gak cukup Bapak Saudara. Artinya apa? Kita harus setiap hari kita sediakan waktu untuk connect sama Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara kalau kita gak connect sama Tuhan. Kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, gak bisa kita memperbaharui pikiran kita. Ingat, kuncinya itu kita harus connect sama pencipta kita, yaitu sama Tuhan. Baru kita bisa memperbaharui cara pikir kita. Ya, connect dengan Tuhan. Ya. Ada sering kali gini Bapak Saudara, saya lihat ada anak-anak Tuhan yang punya niat yang baik ya. Maksudnya punya niat yang baik untuk berubah ya dari cara hidupnya ya. Ada yang bilang, saya nggak mau narkoba lagi, saya mau berubah. Ada yang bilang, saya nggak mau judi lagi, saya mau berubah. Saya juga nggak mau lagi melakukan hal-hal yang nggak benar. Kebiasaan-kebiasaan lama saya, kebiasaan-kebiasaan buruk saya mau tinggalkan. Bahkan ada yang bermimpi ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan juga ada yang ingin menjadi pendeta. Saya juga mau jadi hamba Tuhan, Bos. Tapi ternyata apa? Banyak dari mereka yang mau, yang punya niat mau berubah, tapi nggak tahu bagaimana cara mengubahnya. Mereka nggak tahu cara mulainya, mereka nggak punya kekuatan, nggak punya disiplin untuk melakukannya. Dan Yesus memberitahukan kepada kita memang bahwa roh itu penurut, tetapi daging lemah, Bapak Ibu Saudara. Karena kita jadi seringkali kita mudah sekali bilang, iya, ayo kamu mau bertobat, iya, kamu mau berubah, iya, kamu mau melakukan yang benar, iya. Tapi ketika pulang dari gereja, lupa semuanya, hilang semuanya.
ya balik lagi, ya kan, nggak punya disiplin, saudara. Ya akhirnya apa? Mengulangi lagi kesalahan yang sama, mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kenapa? Nggak ada pembaharuan pikiran, nggak pernah mau connect sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, saudara. Makanya kita tuh harus selalu connect. Kalau kita diingatkan sama firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gak bisa Bapak Saudara kalau kita sendiri, ya gak bisa. Kita butuh tuh sama penciptanya. Kenapa? Karena penciptanya paling tahu kekurangan kita apa. Dia paling tahu apa yang harus diberikan sama kita. Dia akan berikan kita kekuatan untuk bisa melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga kita diperbaharui, hidup kita menjadi semakin maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita jadi berkemenangan, gak lagi kita terikat dengan dosa-dosa. Jadi kalau engkau mau pingin seperti yang tadi anak muda tadi, oh saya pengen berubah. Yang pertama saudara, connect dengan Tuhan. Karena engkau gak mampu sendiri. Dengan kekuatanmu gak bisa saudara. Kita butuh Tuhan. Kita harus terus connect sama Tuhan. Makanya ayo siapkan lagi waktu buat Tuhan. Ya, siapkan waktu buat Tuhan. Cari terus Tuhan. Amin. Nah yang kedua Bapak Saudara. Ya, tadi kan udah yang pertama kita harus connect sama Tuhan, connect sama pencipta kita. Kalau kita memang mau memiliki pembaharuan pikiran kita yang terus menerus. Yang kedua apa saudara? Yang kedua, kalau kita mau memiliki pembaharuan pikiran yang terus menerus adalah kita harus mau merubah cara pikir kita dengan belajar. Banyak orang yang hidupnya ingin bahagia, betul? Hidupnya ingin sejahtera, hidupnya ingin dipulihkan, hidupnya ingin penuh ketenangan. Tapi banyak juga orang yang gak mau belajar untuk merubah cara berpikirnya. Ada orang yang saya temukan, dia merokok, dia minum, dia bilang, ya elah papa mama saya aja semuanya merokok, minum, ya udah biasa lah gitu, mana mungkin ya gimana gitu. Saya sih mau sih bro, tapi ya mau gimana juga lingkungan saya yang pada rokok minum. Ada juga emang yang bilang, aduh dari opa saya, papa saya itu semuanya tuh dia tuh gak ada yang sukses gitu. Mereka tuh selalu bekerja apa bisnis apa bangkrut. Ya saya juga bisnis bangkrut, kayaknya emang begitu deh. Kayaknya emang gak bisa sukses punya deh saya, keluarga saya. Ada juga mungkin yang malah nyalahin orang tua. Ya, orang tua gue emang gak bener sih. Dulu dia tuh main cewek, judi, aduh jadinya ya gue gimana, ya gue juga jadi begini deh. Ya ini mungkin namanya kutuk kali, ya mau gimana gitu. Nah, cara pikirnya itu masih pikir yang lama Bapak Saudara. Kalau kita ingat tadi Bapak Saudara ya, padahal kita sudah tahu, kita baca tadi firman, kita sudah diberikan hidup yang baru. Kita yang sudah percaya Yesus sudah diberikan hidup yang baru. Segala kutuk sudah dipatahkan. Bapak Saudara, kita sudah jadi manusia baru. Yang dikatakan dalam firman Tuhan loh itu Bapak Saudara. Ya. Tapi seringkali kita tahu oh ya manusia baru. Tapi seringkali kita pikirannya masih pikiran yang lama. Makanya dalam firman Tuhan tadi dikatakan kamu itu manusia baru. Yang juga selalu diperbaharui terus menerus. Jadi bukan kita tahu dong, kita harus mau belajar memperbaharui, merubah cara pikir kita. Ada orang yang bilang, saya gak maulah jadi suami yang jahat kayak bapak saya. Tapi pas dia menikah, tentu dia jadi suami yang jahat. Sama apa yang dilakukan bapaknya. Saya gak mau nanti saya kayak bapak saya nanti kalau punya anak saya mau jadi bapak yang lebih baik. Tapi totonya pas dia udah menikah punya anak, totonya dia sama kayak bapaknya, gak bener juga, jahat juga. Pingin kehidupan suami istri yang bahagia, berkemenangan. Tapi pas disuruh belajar, katekisasi gak mau. Males-malesan, udahlah saya mau udah tahu. Udahlah, saya mau udah tahu.
Gak mau belajar Bapak Saudara. Percuma Bapak Ibu Saudara, itu gak bisa kita berubah pikiran kita. Kita gak bisa memperbaharui pikiran kita kalau kita gak pernah mau belajar. Sebelum saya menikah kemarin, uniknya gini, ada 2 orang yang menghubungi saya. Ya, satu ada jemaat lama, dia bilang ini pacarnya punya cici, dia mau menikah. Tapi yang cowoknya itu belum percaya Yesus, tapi mau percaya, mau dibaptis. Di gereja sini bisa gak ya diberkati pernikahannya? Bisa gak ya dibaptis? Saya bilang ya bisa dong. Terus dia nanya, syaratnya apa ya? Karena pengen cepet nih. Oh, pengen cepet. Saya bilang ya ada syaratnya. Saya kasih tahu syaratnya, harus belajar dulu. Yang sebelum dibaptis katekisasi dulu, kemudian dibaptis dulu, baru katekisasi pernikahan. Setelah itu juga harus bersedia dimuridkan. Karena apa? Yang cowok ini bukan dari baru percaya Tuhan. Jadi harus dimuridkan juga, sehingga dia bukan karena mau menikah dia ganti agama karena mau menikah doang, tapi dia harus mendalami apa yang dia ambil. Dia harus mengenal Tuhan dia, Yesus Kristus. Dia harus mengalami namanya pembaharuan pikiran terus menerus. Saya ngomong kayak gitu sama dia. Terus dia bilang apa? Oh ya udah deh, oke, thank you ya. Abis itu apa? Ngilang, nggak mau dia. Soalnya dia sempat, abis itu dia hubungin lagi, dia bilang, Chris, sorry nih, kalau di skip aja bisa gak? Biar cepet aja gitu, jadi langsung aja. Saya bilang, waduh kagak bisa bro. Ya ini masalahnya bukan soal nikah cepet nikah. Biar cepet aja nih, ini masalahnya nih saya tanggung jawab sama Tuhan. Aduh ada aja orang gitu. Pengen bercita-cita keluarganya harmonis. Tapi belajar gak mau. Aduh gimana Bapak Ibu Saudara? Gak bisa. Ini kadang-kadang kenapa? Kadang-kadang nih soalnya pikiran kita nih rusak. Kadang-kadang nih pikiran kita nih masih pikiran yang lama. Kalau kita masih pikiran yang lama, kita berharap kita bisa berubah, gak bisa Bapak Saudara. Kalau kita mau berubah, makanya kita harus diubah dari sininya dulu nih. Dari pikirannya dulu. Makanya kita harus punya niat mau belajar. Mau terus belajar untuk apa? Untuk memperbaharui pikiran kita. Jangan males mau belajar. Mau sukses, mau berhasil, tapi untuk ibadah aja, dengar firman aja males, ya kan? Jangan Bapak Saudara, kita harus punya hati mau belajar, sehingga pikiran kita baru bisa diperbaharui, ya. Nah, ketika kita juga mau belajar Bapak Saudara, ya, yang paling penting juga itu harus punya namanya. Kalau kita mau belajar, paling penting itu kita harus ada namanya kelembutan hati untuk mau berubah. Karena ada orang banyak udah tahu, ya dia udah belajar, tapi dia tetap pakai pikiran lama dia. Enggak, harusnya kayak gini. Saya tidak bisa diinjak-injak oleh istri saya. Enggak bisa. Saya enggak mau dengerin istri saya. Pokoknya istri saya harus tunduk sama saya. Enggak bisa. Pokoknya istri saya juga harus kerja dong. Masa saya doang yang kerja? Wah, pokoknya macam-macam Bapak Saudara ya. Pikirannya pikiran yang lama Bapak Saudara ya. Saya dulu disakiti oleh papa saya. Saya dulu keras diajarinya. Anak saya juga harus saya kerasin. Nggak bisa Bapak Saudara ya. Itu pikiran-pikiran manusia. Pikiran-pikiran yang lama. Kita harus terus belajar bagaimana kita jadi bapa yang baik. Kita harus terus belajar. Maka kita harus penuh kelembutan hati. Ya selain kita tahu, kita harus mau berubah. Dari pikiran lama kita menjadi pikiran yang baru, mau diperbaharui terus menerus. Bapak Saudara tahu gak Musa? Ya, kenapa Musa bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Simpel Bapak Saudara, ada satu ayat yang luar biasa mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hati. Lebih daripada semua orang di muka bumi. Wah, artinya lembut hati apa? Mudah dibentuk, mau terus berubah, mau dengerin Tuhan. Saya kalau ada orang yang konseling sama saya, curhat sama saya selalu bilang, ada satu anak yang juga mau dibina sama saya selalu tekanin gini kalau ada orang yang mau dibina sama saya. Sorry ya, saya ini manusia, saya ini penuh kelemahan juga. Ya,
Saya ini juga bukan Tuhan yang selalu ada. Jangan kamu pernah mengandalkan saya. Yang kedua, ya, kalau kamu mau saya bina, ya, kamu harus mau punya hati yang lembut, mau berubah. Kenapa? Karena percuma saya kasih tahu nih mulut saya sampai berbusa, sampai muntah-muntah, sampai muntah-muntah darah bahkan. Saya kasih tahu kamu yang benar, tapi kalau kamunya gak pernah mau berubah, kamunya tetap keras hati, kamunya gak mau lembut hati, kamunya gak mau dibentuk. Percuma. Mau cari sampai pendeta yang luar biasa pun percuma. Ya, semua perubahan itu nih dari hati, Bapak Saudara. Kita semua harus punya hati yang lembut, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan lagi kerasin hati, jangan lagi suka tetap nih pakai pikiran yang lama. Ayo berubah. Udah dikasih tahu yang benar, berubah. Mau ikutin, itu namanya hatinya lembut. Maka terjadilah itu terus pembaharuan pikiran kita terus menerus, sehingga hidup kita pun semakin jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Nah yang terakhir, yang ketiga Bapak Saudara. Nah yang ketiga Bapak Saudara ya. Untuk kita memiliki, dibaharui secara terus menerus pikiran kita. Yang ketiga, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dalam Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan gini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, apa sih pikiran perkara yang di atas itu Bapak Saudara? Saya suka terjemahan The Message Bible. Ya, di sini dikatakan don't shuffle along, eyes to the ground, absorbed with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. Nah, yang bagus kata-katanya adalah see things from his perspective, Bapak Saudara. Melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Jadi kalau dikatakan perkara yang di atas itu adalah kita berarti melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Sudut pandangnya Tuhan. Saya beri contoh Bapak Saudara. Ada 2 orang yang bersahabat ya, dia tinggal di satu kompleks. Kebetulan mereka kerja di satu gedung tapi 2 company yang berbeda. Yang satu di bawah di lantai pertama, dia di kantor bank, yang satu lagi di perusahaan IT itu di lantai 15 ya. Nah, karena dia untuk ya sama-sama menguntungkan, dia lumayan jauh kompleks rumahnya dari tempat kerjanya, jadi mereka memutuskan untuk selalu bareng satu mobil ya, ganjil genap. Jadi mereka selalu memutuskan pulang pergi kantor tuh bareng. Ya, satu hari ya, yang temen yang di lantai atas, lantai 15 telepon sama temennya di lantai bawah. Halo bro, udah selesai belum kerjaannya? Udah, kata dia. Oh ya udah nih, kalau gitu kita pulang yuk. Sekarang yuk, pulang yuk. Nah, kemudian temennya itu yang di bawah ketawa. Aduh bro, lu emang gak lihat tuh di depan? Itu di depan tuh lagi macet banget. Itu klakson-klakson, gue gak tahu itu ada apaan. Udahlah, nih kalau lu udah selesai juga kerjaan lu, mendingan nih lu turun, nih kita sekarang nongkrong di kafe. Ya sampai kita lihat tuh macet selesai, baru deh kita pulang. Ya kan, emang lu gak lihat tuh di depan macet tahu. Nah terus temennya yang di atas bilang lagi, ketawa lagi, ya elah bro, justru ini gue udah lihat nih di depan kaca nih, gue udah lihat nih. Ya lu mah cuma lihatnya macet doang, nih kalau gue di atas kelihatan. Dia bilang nih di atas itu kalau lu lihat ya itu memang kenapa macet itu karena ada bus yang bersenggolan, dan itu cuma 2 gedung dari gedung kita. Selanjutnya tuh di depan itu sepi banget, lancar jaya. Jadi mendingan kita sekarang turun. Kenapa? Itu karena saya lihat tuh itu sudah mulai dipindahin tuh busnya. Jadi kalau kita sekarang siap-siap nih turun keluarin mobil, itu bentaran kita langsung jalan dan kita bisa langsung pulang bro. Oh gitu. Nah Bapak Saudara, ngerti gak? Di sini ada satu masalah, 2 perspektif yang berbeda. Betul? Ada satu masalah yang orang yang di bawah itu cuma lihat masalah tapi dia gak bisa lihat jalan keluar. Tapi yang di lantai 15 yang dari atas permasalahannya sama gak? Sama, macet. Tapi di saat yang bersamaan dia juga bisa melihat jalan keluar. Untuk kita melihat jalan keluar itu kita harus berada di lantai yang lebih tinggi. Itu sebabnya dibutuhkan namanya iman.
Iman yang membawa saudara naik ke lantai yang lebih tinggi. Yang membawa Bapak Ibu Saudara naik ke lantai yang lebih tinggi. Untuk melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Karena kadang-kala kita cuma di bawah aja, Bapak Saudara. Untuk naik ke atas kita butuh namanya iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, Bapak Saudara. Makanya kita harus terus belajar merenungkan firman, membaca firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan melihat itu yang dimaksud dengan perkara yang di atas. Jangan kita pikirin perkara yang di bawah, pikirin perkara yang di atas. Bagaimana cara Tuhan melihat, bagaimana sudut pandangnya Tuhan, Bapak Saudara. Seringkali mungkin kita ada yang bertanya, kenapa saya sudah berbuat baik, kenapa saya mendapatkan hal yang jahat, ya kan? Terus dia mulai pakai pikiran dia, aduh jahat Tuhan, aduh kenapa seperti ini? Kita nggak bisa, Bapak Saudara. Kita harus pakai iman, kita harus pakai sudut pandangnya Tuhan. Kita naik ke lantai yang lebih tinggi, kita melihat dengan apa? Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang jatuh dalam hal identitas dirinya, dia rusak atas identitas dirinya, Bapak Saudara. Ya, dia mungkin merasa saya nggak bisa, saya rusak, saya nggak benar. Tapi kalau kita melihat dari perspektifnya Tuhan, Tuhan katakan apa dalam firman-Nya? Tuhan bilang kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan Dia rela mengorbankan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua, menebus setiap kita semua, Bapak Saudara. Kalau engkau punya cara pandangmu sendiri, cara pandang dunia, engkau akan sulit untuk melihat jalan keluar atas setiap permasalahanmu. Tapi kita harus punya namanya sudut pandangnya Tuhan. Kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas, Bapak Ustaz. Sehingga kita bisa melihat jalan keluar. Ada orang yang misalnya dalam pekerjaannya marah-marah karena dia dipecat. Aduh, kesel, ngomel-ngomel. Kenapa sih? Saya pernah kerjaan lagi bagus-bagus, saya juga kerjanya bagus, tapi kenapa saya dipecat? Kemudian bulan-bulan berikutnya tiba-tiba dia dapat pekerjaan yang lebih baik, posisi yang lebih baik, gaji yang lebih baik. Coba diingetin sama temennya yang luluh, pasti dia bilang, aduh syukur banget deh gue dipecat, ya kan, gue dapat pekerjaan yang lebih baik. Benar gak? Demikian juga sama orang yang dipecat dari pacarnya. Diputuskan hubungannya dari pacarnya. Ya mungkin ngomel-ngomel, kesel. Aduh Tuhan, kenapa saya jadi nggak punya pacar? Jadi nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi pelayanan. Ya kan, tiba-tiba bulan-bulan berikutnya dia dapat pacar yang lebih baik, yang lebih parasnya lebih baik, yang kantongnya juga lebih baik, ya karakternya lebih baik, takut Tuhan lagi. Wow. Ya kan? Coba diingetin lagi, emang dulu kamu marah? Enggak, puji Tuhan, ya ampun, puji Tuhan saya putus dari dia, haleluya. Ya kan? Nah seringkali gitu Bapak Saudara, kita tuh kalau kita melihat pakai cara pandang kita doang di lantai bawah, kita akan sulit melihat jalan keluarnya. Tapi ketika kita pakai cara pandang Tuhan, perspektifnya Tuhan, maka kita bisa melihat jalan keluarnya Bapak Saudara. Karena apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin Bapak Saudara. Toh kalau saya tuh jarang sekali menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena saya pikir memang banyak hal yang terjadi karena kesalahan diri saya sendiri. Itu bahkan saya minta tolong sama Tuhan untuk saya bisa kembali bangkit itu. Saya bisa kembali kuat Bapak Saudara. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan baik banget Bapak Saudara. Amin. Itulah 3 hal yang harus kita pelajari Bapak Saudara. Kita harus connect sama Tuhan kita. Kita harus berikan waktu kita bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus mau belajar, mau berubah, mau punya kelembutan hati. Dan yang ketiga, kita mau memakai cara pandangnya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan. Memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Amin Bapak Saudara. 1 ayat penutup yang mungkin udah sering, Filipi 4 ayat 8, kita baca bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saat ini ketika engkau mengalami masalah, pergumulan apapun, pikirkanlah
semua hal yang telah Tuhan kerjakan, kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pakai pikiran-pikiran yang gak benar Bapak Saudara, pikiran-pikiran yang pesimis. Jangan lagi Bapak Saudara, pikirkanlah yang baik Bapak Saudara. Dan jangan lupa kita mau selalu berubah, selalu memperbaharui pikiran kita terus menerus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kau kembali menegur kami, menguatkan kami. Kiranya Kau berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan kami melakukan setiap apa yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Dan biarlah kami semua bisa terus berubah menjadi seperti kehendak-Mu Tuhan, menjadi seperti yang Kau mau Bapa. Dan hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kamu mau selalu Tuhan diperbaharui pikirannya terus menerus. Kamu selalu connect denganmu, kamu selalu mau belajar, kamu selalu pakai cara pandangmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang penuh kuasa. Dan bila firman itu masuk di dalam setiap hati kita dan pikiran kita, jiwa kita, semua, seluruh keberadaan kita. Sehingga firman itu hidup di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada PDP Kristianto Taner yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan Yesus memberkati, pelayanan semakin dipakai Tuhan luar biasa, urapan baru senantiasa dicurahkan bagi PDP Kristianto Taner. Dan Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, juga istri, dan diberikan keturunan-keturunan ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita sudah diberkati. Saudara-saudara, ya kita masih tetap ibadah online ya. Sampai nanti kita semua telah memenuhi persyaratan untuk protokol kesehatan secara ketat. Ya, yaitu kita semua, saya berharap kita semua sudah bisa menerima vaksin sehingga kita memenuhi syarat di dalam protokol kesehatan ketat yang disampaikan oleh pemerintah. Puji Tuhan, kita tetap berdoa supaya Tuhan segera mengakhiri pandemi COVID ini sehingga kita semua bisa kembali beribadah ya seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah. Kami menikmati ibadah, kami diberkati oleh ibadah yang diadakan secara online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk Tanah Fasos Citra 5 Blok A6 ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakini, kami beriman. Kami sudah menerimanya, kami sudah menempatinya. Juga dana-dana yang dibutuhkan, segala keperluan-keperluan sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada waktunya Tuhan kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kami akan menerima gereja itu. Kami akan masuk
di gereja yang telah Engkau bangun bagi kami di Citra 5 Blok 6. Dan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan berkati dengan hidup takut setia kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, setia sebagai anggota jemaat GBI Eklesia Taman Palem ya Tuhan. Dan setia di dalam melakukan firman Tuhan. Tetap ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang keterikatan Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit, Tuhan tolong bela, beri jalan keluar, beri kemenangan, beri kekuatan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang yang berbut hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menghibur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, mari tengadahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, dan utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha pekerjaan, toko karir, bisnis, daganganmu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.